Lebih lengkapnya kita sapa jurnalis Kompas TV yang dari pagi tadi sudah memantau jalannya pemungutan suara ulang. Ada jurnalis Kompas TV Denisha Al-Hafiza dan juru kamera Arpawi di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Denisa, dari pantauan Anda siang hari ini, bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam pemungutan suara ulang hari ini? Baik, selamat siang Imran dan saudara. Untuk pemantauan pemungutan suara ulang di Banjarbaru sampai pada siang ini juga dipantau langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya bersama rombongan, termasuk Ketua KPU RI Muhammad Safituddin kunjungi TPS 5, Kelurahan Loktabat Utara Sabtu pagi tadi. Setelah melakukan peninjauan, partisipasi masyarakat di TPS ini dinilai lebih baik jika dibandingkan tahun sebelumnya. Hingga pukul 9 pagi tadi jumlah pemilih sudah mencapai 91 orang. Jumlah ini lebih banyak dibandingkan pada Pilkada 27 November lalu, yang sekitar hanya 50 orang. Pada Pilkada pada Pilkada 27 November, partisipasi di TPS ini hanya sekitar 50% dari 469 pemilih. Denisa, apakah ada kendala yang dihadapi dalam pemungutan suara ulang hingga siang hari ini? Denisa, apakah Anda masih bisa mendengar suara saya di studio? Ya, Denisa. Baik, sepertinya rekan kami jurnalis Kompas TV Denisha Al-Hafiza mengalami gangguan teknis. Kemudian sudah diketahui dari informasi Denisha bahwa dalam pemungutan suara ulang di Banjarbaru, Kalimantan Selatan hari ini juga dihadiri langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya. Sementara itu, partisipasi masyarakat dalam pemungutan suara ulang yang digelar hari ini diharapkan lebih baik dan juga lebih banyak. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Denisha Al-Hafiza dan juru kamera Arpawi yang melaporkan dari Banjarbaru. KPU juga menggelar pemungutan suara ulang atau PSU di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Pelaksanaan PSU berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan salah satu paslon yang membatalkan terpilihnya kembali Bupati Petahana Ade Sugianto lantaran tak memenuhi syarat pencalonan sebagai Bupati Tasikmalaya. PSU Kabupaten Tasikmalaya diikuti 3 paslon, yakni Iwan Dede nomor urut 1, Cecep Asep nomor urut 2, dan Aidian Tani Miftahul nomor urut 3. Hari ini KPU juga menggelar pemungutan suara ulang di Tasikmalaya, Jawa Barat. Informasinya kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Fida Alatas di Tasikmalaya, Jawa Barat. Selamat siang Fida, bagaimana jalannya pemungutan suara ulang hingga siang hari ini di sana? Imron dan juga saudara, kami memantau pemungutan suara ulang atau PSU di TPS 02 Kampung Paseh, Desa Jayamukti, Kecamatan Ranca Tengah, Kabupaten Tasikmalaya. Dan sejak pukul 7 pagi hari tadi, ini proses pemungutan suara ulang sudah dilangsungkan begitu. Dan nanti akan berlangsung hingga pukul 13.00 atau pukul 1 siang. Dan kalau tadi kami pantau sejak pagi hari tadi, Imron dan juga saudara, berjalannya pemungutan suara ulang di TPS ini berjalan dengan lancar, antusias dan juga partisipasi dari daftar pemilih tetap atau DPT yang terdaftar di TPS 02 ini juga cukup tinggi. Kalau tadi paling tidak sampai pukul 11.00 ini sudah lebih dari 75%
DPT atau daftar pemilih tetap yang telah menyalurkan hak suara mereka. Dan kalau di TPS ini Imron dan juga saudara, ini ada sekitar 538 DPT atau daftar pemilih tetap yang terdaftar, dan hingga pukul 11 ini sudah lebih dari 376 DPT yang menyalurkan hak suaranya. Salah satunya ini juga adalah calon Bupati Kabupaten Tasikmalaya, yakni Cecep Nurul, yang juga tadi menyalurkan hak suaranya bersama atau ditemani atau diantar oleh keluarga dan juga para pendukungnya di pagi hari tadi, Imron dan juga saudara. Dan dari target DPT atau jumlah DPT yang telah lebih dari 75% ini menyalurkan hak suaranya di TPS ini, itu artinya sudah lebih dari target dari KPU yang targetnya ini adalah lebih dari partisipasi DPT pada pilkada serentak yang mencapai angka 68%. Kalau di Kabupaten Tasikmalaya sendiri, Imron dan juga saudara, ini merupakan kabupaten dengan DPT dan juga jumlah TPS terbanyak yang mengikuti pemungutan suara ulang, yakni ada 2.847 TPS tersebar di 38 kecamatan yang terdiri dari 350 desa di Kabupaten Tasikmalaya. Tentunya tingginya atau sesuainya partisipasi DPT yang berhasil kemudian menyalurkan hak suaranya hari ini tak luput dari sejumlah sosialisasi yang telah dilakukan, karena memang di PSU ini sejumlah rangkaian, salah satunya ini adalah kemudian sosialisasi kampanye begitu ya, ini juga dilakukan oleh KPU begitu ya. Kalau sebelumnya estimasinya atau dijadwalkan kampanye di PSU ini digelar 21 hari, rencananya tanggal 26 Maret hingga 15 April 2025, maka waktu kampanye tersebut ini dipersingkat menjadi 1 minggu dari 9 hingga 15 April. Tapi ini direspon positif, Imron dan juga saudara, oleh calon Bupati Tasikmalaya, Cecep, di mana memang dengan dipersingkatnya waktu kampanye yang disediakan oleh KPU ini diharapkan atau memang dapat berhasil meminimalisir kemudian gesekan begitu ya yang mungkin terjadi dalam pemilihan calon bupati dan juga wakil bupati ulang di Kabupaten Tasikmalaya. Kalau di Kabupaten Tasikmalaya sendiri, Imron dan juga saudara, ini Mahkamah Konstitusi memang pemilihan suara ulang ini dilakukan berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi yang memutuskan bahwa salah satu calon bupati yang sebelumnya ini mencalonkan sebagai calon bupati Tasikmalaya, yakni Ade Sugianto, ini tidak memenuhi syarat mencalonkan diri sebagai bupati Tasikmalaya dalam pilkada 2024. Karena memang Ade ini yang merupakan petahana, artinya terbukti telah menjabat sebagai bupati Tasikmalaya selama lebih dari 2 periode sehingga melanggar ketentuan pasal 7 ayat 2 huruf N Undang-Undang Pilkada. Masih ada 1,5 jam lagi, Imron dan juga saudara, waktu kurang lebih untuk atau sampai TPS 02 ini ditutup. Namun hingga kini masih kami pantau ada pemilih begitu ya yang masih berdatangan hingga siang hari. Kami tentunya masih akan pantau untuk Anda seperti apa hasil dari pemungutan suara ulang di Kabupaten Tasikmalaya, khususnya di TPS tempat kami melaporkan, Imron. Vida, apa penyebab digelarnya pemungutan suara ulang di Tasikmalaya hari ini? Ya, ini berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi, Imron dan juga saudara, pada Senin 24 Februari 2025 yang sebelumnya memang ada salah satu paslon bupati yang menggugat begitu ya berjalannya pilkada serentak yang digelar pada Februari lalu, di mana gugatannya ini adalah terkait adanya salah satu paslon, yakni adanya salah satu calon begitu ya dari 3 calon bupati dan juga wakil bupati Tasikmalaya yang tidak memenuhi syarat mencalonkan diri sebagai bupati ataupun wakil bupati
di Pilkada serentak 2025 begitu. Di mana ini merupakan atau calon yang digugat tersebut ini merupakan calon bupati nomor urut 1 yakni Ade Sugianto yang tidak memenuhi syarat mencalonkan diri sebagai Bupati Tasikmalaya dalam Pilkada 2024. Setelah gugatan ini dikabulkan, Imron dan juga saudara, calon bupati dan juga wakil bupati Tasikmalaya yang hari ini kemudian mencalonkan diri ini ada di nomor urut 1 yakni Iwan Saputra berpasangan dengan Dede Muksid Ali yang diusung oleh Partai Golkar dan juga Partai PAN. Lalu di nomor urut 2 ada Cecep Nurul Yakin berpasangan dengan Asep Sopari Al-Ayubi yang diusung oleh 4 partai, Imron dan juga saudara, Partai Gerindra, PKS, Golkar, dan juga P3. Dan yang terakhir ini ada Ai Diantani Ade Sugianto yang berpasangan dengan Iip Miftahul Paos yang diusung oleh 3 partai, yakni Partai PKB, PDI Perjuangan, dan juga Partai Nasional Demokrat. Pasangan calon nomor urut 3 ini, Imron dan juga saudara, yakni Aidian Tani dan juga Iip Miftahul, ini merupakan pasangan calon yang dirubah begitu ya, hasil dari keputusan MK yang sebelumnya telah diputuskan pada 24 Februari. Kalau sebelumnya pasangan calonnya ini adalah Ade Sugianto, maka diubah menjadi istrinya yakni Aidian Tani. Tadi salah satu pesan dari salah satu calon bupati ini juga memberikan pesan begitu ya kepada masyarakat Tasikmalaya agar dapat kembali bersatu setelah berjalannya PSU ini. Imron. Baik, pemungutan suara ulang di Tasikmalaya dimulai pukul 7 pagi hari tadi dan rencananya hingga pukul 13. Itu waktunya masih ada sekitar 1 jam lebih lagi bagi para DPT untuk memberikan hak suaranya. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Vida Alatas dan juga juru kamera Abdul Rohim. Selamat bertugas.